Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Mardiana dengan NIM 0102 1182 126003. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai soal pertama kurva permintaan pada tugas UTS pengantar ekonomi mikro 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan atau kurva biaya konsumen atau PDC, di mana adalah kurva yang menggambarkan titik keseimbangan konsumen karena perubahan harga salah satu barang. Contohnya dapat dilihat dari tabel di sini, di mana pada saat harga makanan $5, kuantitas makanannya adalah 10 dan kuantitas pakaiannya adalah 5. Kemudian pada saat harga makanan $4, di mana kuantitas makanannya adalah 18 dan kuantitas pakaiannya adalah 3. Kemudian pada harga makanannya $3, di mana kuantitas makanannya ada 25 dan kuantitas pakaiannya adalah 2. Baiklah, kita langsung saja membuat contoh kurvanya. Baiklah, di mana di sini pada kuantitas pakaian 5 untuk kuantitas makannya adalah 10 dan kuantitas pakaiannya adalah 3 dan kuantitas makanan adalah 18, dan saat kuantitas pakaian adalah 2 dan kuantitas makanannya ada 25. Di mana di sini adalah garis utility 1. Di sini adalah utility 2. Dan di sini ada utility 3. Baiklah, kita akan buat garis. Ini ada namakan dengan garis dingin. Kita tarik garis. Dan dapat kita ketahui di mana bunyi hukum permintaan saat harga naik maka kuantitas makanan akan turun, dan saat harga menurun maka kuantitas permintaan akan naik. Selanjutnya saya akan membuatkan kurva permintaan turunan atau kurva turunan permintaan. Sini. Buat garis sama lurus dengan garis yang di atas.
tadi pada harga makanannya adalah 5 dan kuantitas makanannya adalah 10. Kemudian pada saat harga makanannya adalah $4, kuantitas makanannya adalah 18. Dan saat harga makanannya adalah $3, maka kuantitas makanannya adalah 25. Sini kita akan tarik garis. Dan garis, kita tarik garis inilah dinamakan dengan garis kurva PCC. Dimana di sini garis kurva permintaan garis turunan, kotak kurva permintaan turunan, dimana 10 di sini 10 kita turunkan 10, dimana harga makanannya ada 5, kemudian pada garis turun 18 dan harga makanan adalah 4, kemudian garis angka 25, kuantitasnya 25 kita turunkan 25, dimana harga makanannya adalah $3. Dan tarik garis ini adalah dinamakan dengan kurva PCC. Baiklah, saya akan melanjutkan soal yang kedua, di mana tentang pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan itu terdapat penyebabnya itu adalah kurva permintaan bergeser bukan karena perubahan harga barang itu sendiri, melainkan karena faktor ceteris paribus atau karena perubahan pendapatan seseorang. Baiklah, di sini dapat dilihat tabel sini, di mana saat pendapatan $50, kuantitas makanannya adalah 5 dan kuantitas pakaiannya adalah 7. Pada saat pendapatannya adalah 70, kuantitas makanannya adalah 10 dan kuantitas pakaiannya adalah 15. Pada saat pendapatannya 90, kuantitas makanannya adalah 20 dan kuantitas pakaiannya adalah 25. Baiklah, langsung saja saya akan membuat contoh kurvanya. Kemudian pakaiannya, dimana kuantitas pakaiannya adalah 7 dan kuantitas makanannya adalah 5. Pada saat kuantitas pakaiannya adalah 15, maka kuantitas makanannya adalah 10. Pada saat kuantitas pakaiannya adalah 25, maka kuantitas makanannya adalah 20. Kemudian kita tarik garis ke kanan. Kemudian garis sini utility 1, utility 2, dan utility 3. Baiklah, di sini dimana garis kita tarik garis ke kanan, artinya jika ke kanan maka terjadi tambahan Q atau kuantitas yang diminta. Baiklah, untuk memaksimumkan kuantitas
Untuk memaksimumkan utilitasnya, di mana di sini adalah nilai 5 di sini adalah konstan, maka kita akan menurunkan pergeseran kurva permintaan. Baiklah, langsung saja di sini. Tidak kecil. Baiklah, di mana di sini tadi pada saat kuantitas untuk memaksimumkan utility, di mana utility atau nilai konstannya adalah 5, maka kita akan melakukan penurunan atau pergeseran kurva permintaan. Ini mana nilai konstannya tadi adalah 5. Kita garis lurus sama dengan di atas, kita akan melakukan turunan. Kita nurunkan juga nilai 10, kemudian nilai 20, kita garis lurus, kemudian kita tarik garis. Garis yang pertama di ada D1, dimen 1, kemudian D2, dimen 2, dan D3, dimen 3. Di sini kita turunkan angka 5, kemudian kita turunkan angka 10, dan kita turunkan angka 20. Dan inilah adalah kurva turunan pergeseran kurva permintaan. Dimana bisa kita jelaskan dari kurva yang pertama di sini. Garisnya adalah ke kanan, artinya jika kanan maka terjadi tambahan kuantitas yang diminta ini tadi, dan saat jika ke kiri maka terjadi penurunan Q yang diminta. Sini penurunan kuantitas atau quantity yang diminta. Nomor 3 tentang kurva Engel, di mana yang mengaitkan kuantitas barang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal yang ketiga mengenai kurva Engel. Sebelumnya, apa itu kurva Engel? Kurva Engel itu adalah kurva yang mengaitkan kuantitas barang yang dikonsumsi dengan pendapatan. Langsung contohnya di sini, di mana seseorang di sini membeli kebab. Sini ia membeli kebab. Sini baiklah, dapat kita lihat di sini, di mana pada saat pendapatannya 300, ia membeli kebab sebanyak 10. Dan saat pendapatannya $350, ia membeli kebab sebanyak 15. Dan pada saat ia pendapatan terus naik menjadi $400, maka pendapatannya menjadi 20. Maka kebab yang ia beli adalah 20. Baiklah, kita tarik garis. Sini.
Maka garis inilah yang dinamakan dengan kurva Engel terhadap kebab. Kurva Engel terhadap kebab. Dan inilah adalah contoh barang normal atau kurva barang normal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kurva Engel pada barang inferior. Sini pendapatan. Pendapatan yang tadi adalah pertama itu 300 US dollar, kemudian 350, kemudian 400. 10, 15, dan 15. Di sini adalah contoh kurva Engel pada barang inferior. Pertama, saat semula tadi pada barang normal, di mana saat pendapatannya 300 US dollar, ia mengkonsumsi kebab sebanyak 10. Kemudian saat pendapatannya naik menjadi 350 US dollar, pendapatannya konsumsinya tetap normal, yaitu ia mengkonsumsi kebab sebanyak 15. Kemudian pada saat pendapatannya naik menjadi 400 US dollar, ia di mana konsumsinya menjadi turun, yaitu 12. Disinilah dinamakan kurva pada barang inferior. Selanjutnya kita akan tarik garis. Inilah yang dinamakan dengan kurva inferior. Kurva inferior itu adalah di mana pada saat pendapatan itu naik, konsumsinya itu turun. Dan kurva normal itu sendiri adalah pada saat pendapatan naik, maka konsumsi juga akan naik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 4 mengenai eksternalitas jaringan. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu eksternalitas jaringan. Eksternalitas jaringan itu sendiri adalah situasi di mana permintaan individu tergantung dengan pembelian individu lainnya atau tren. Eksternalitas itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif, eksternalitas jaringan negatif. Apa itu eksternalitas jaringan positif? Eksternalitas jaringan positif itu sendiri adalah situasi di mana seseorang itu mempunyai barang, kemudian orang lain juga ingin mengikutinya atau dinamakan dengan efek ikut-ikutan. Kemudian eksternalitas jaringan negatif. Eksternalitas jaringan negatif itu sendiri adalah di mana seorang itu mempunyai barang yang eksklusif atau unik dan orang lain juga ingin memilikinya atau dinamakan dengan efek gengsi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang eksternalitas jaringan positif. Di sini saya akan membuat kurvanya terlebih dahulu. Di sini pada harga tas, pada harga pertama 30 US dollar, kemudian 20 US dollar,
dan kuotasnya 40 dan sini pada saat harga tas itu sebanyak 3 US dollar, itu kuantitas tas yang dibeli itu atau kuantitas yang dibeli itu adalah sebanyak 40. Kemudian pada saat harga tas 20 US dollar, pembelinya itu ada 60 atau kuantitasnya adalah sebanyak 60. Tadi sudah dijelaskan di mana eksternalitas jaringan positif itu sendiri. Di sini di mana tadi sudah saya jelaskan pada saat harga tas 30 US dollar, kuantitas tas adalah sebanyak 40. Kemudian pada saat harga tas menurun menjadi 20 US dollar, kuantitas tasnya menjadi 60. Di mana tadi sudah saya jelaskan eksternalitas jaringan positif sendiri adalah di mana efek ikut-ikutan. Kemudian saya akan tarik garis. Tarik garis. Kemudian garis inilah yang dinamakan eksternalitas jaringan positif. Di sini kurvanya, di mana kurvanya ini bergeser ke kanan, itu artinya adalah ia jaringan positif atau jaringan efek ikut-ikutan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang eksternalitas jaringan negatif atau efek gengsi. Sini saya akan membuat kurvanya terlebih dahulu. Sini pada harga tas, sama di sini adalah mana harganya itu adalah 500.000. Sini 40. Sini adalah 60. Di sini sudah kita ketahui tadi di mana eksternalitas jaringan negatif itu adalah efek gengsi, di mana situasi seseorang itu di saat seorang itu memiliki sesuatu yang eksklusif atau unik, maka orang lain juga ingin memilikinya. Pertama di sini pada saat harga tas 500.000, di mana di sini kuantitas tasnya, di sini kuantitas tasnya adalah sebanyak 60. Sebanyak 60. Kemudian di mana? Kemudian saat eksternalitas jaringan negatif itu sendiri, pada saat harga tas 500, karena tadi terjadinya efek gengsi, maka terjadi penurunan di mana kuantitas tasnya adalah menjadi 40. 40 di sini. Boleh kita akan tarik garis. Apa gede? Di sini adalah dimen 1. Kemudian di sini ada dimen 2. 3. Di sini di mana kurvanya bergeser ke kiri. Itu dikarenakan eksternalitas itu adalah jaringan negatif atau efek gengsi. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya mengenai UTS pengantar teori ekonomi mikro kelas B. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.